Halo Bor, balik lagi dengan gua Deddy Miko Andrian di channel seputar ban Bor. Oke, kali ini gua lagi ada di kota hujan nih Bor. Tapi saat ini sedang tidak hujan, lagi panas. Jadi buat kalian orang-orang Bogor nyuci cepet nih sebelum hujan nih. Jadi masih bisa besok dipakai lagi bajunya, oke? Oke Bor, kali ini gua bakal nge-review salah satu ban yang belum pernah gua review sebelumnya. Tapi sebelum masuk ke reviewnya, kita intro dulu Bor. Nah, Bor, sebelum masuk ke reviewnya, untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan saat berkendara, pemilihan ban motor itu adalah salah satu faktor utamanya, Bor. Karena ban motor terbaik itu akan memberikan grip yang maksimal untuk mengurangi resiko kecelakaan pada saat lu berkendara, Bor. Gitu, Bor. Nah, Bor, gue bakal nge-review salah satu ban murah, tapi bukan murahan nih, Bor. Penasaran lu bannya? Bentar gua ambil dulu. Asisten, hei. Di sini ban ternyata. Nah, nih Bor. Ban yang bakal gua review yaitu ban Swallow Street Enduro. Yang gua pegang saat ini ada di ukuran 150 per 70 ring 13. Berarti ban ini bisa dipakai untuk Big Matic seperti NMAX atau Big Matic ring 13 nih Bor. Nah, oke Bor. Untuk si Street Enduro ini, dia memiliki load index atau beban maksimum yang dapat ditopang si ban itu di angka 265 kg. Jadi cukup lumayan besar ya, karena memang lo bisa lihat sendiri nih, bannya juga besar. Dan tidak hanya itu juga Bor, tidak hanya load index nih, dan maksimum percepatan yang dapat digunakan atau dipakai di ban Street Enduro ini adalah 180 km per jam, Bor. Jadi masih cukup kencang lah ya untuk motor-motor standar, apalagi gitu ya. Nggak mungkin lah lu bisa 180 km per jam, apalagi lu bekerja di Jakarta gitu. Pasti lu stop and go terus nih, Bor. Nah, Bor, bicara-bicara tentang lu kerja di Jakarta nih, Bor, yang lalu lintas atau traffic lalu lintas stop and go, nggak bisa lu ngegas panjang. Gas panjang paling malam doang, misalkan lu shift siang gitu ya. Kalau shift pagi kan otomatis traffic lalu lintasnya tuh padat banget. Jadi stop and go nih Bor. Nah, si Street Enduro ini juga cukup worth it nih untuk digunakan di traffic lalu lintas yang padat dan digunakan harian. Karena kenapa Bor? Karena dia menyusung kompon medium Bor. Selain komponen medium, dia juga memakai pattern yang kotak-kotak seperti ini Bor. Disebutnya adalah pattern dual purpose. Jadi walaupun pattern dual purpose ini kotak-kotak, tapi tidak se-ekstrim off-road pada patternnya motor trail ya Bor. Jadi ban ini masih bisa digunakan di jalan biasa, jalan aspal ataupun jalan-jalan yang bergelombang sedikit Bor. Jadi kalau untuk di tanah, gua belum pernah nyoba, tapi gua nggak merekomendasikan sih, karena memang untuk patternnya ini padat ya, tidak se-off-road yang patternnya trail. Kalau lo bisa bandingin ya antara pattern dual purpose biasa dan pattern off-road trail, itu pasti beda banget. Kalau trail itu dia agak renggang-renggang karena untuk memacul tanahnya ya. Kalau si dual purpose ini kerapat nih, karena untuk ketika lo berada di jalan yang halus atau aspal yang halus, itu masih tetap nyaman nih Bor. Apalagi ketika lo touring nih, yang jalan atau trek medannya itu nano-nano Bor, jadi nggak bisa lo tentuin, kadang medannya bagus, kadang medannya jelek. Nah, si dual purpose ini mampu dah makan semua medan Bor yang lo lewatin. Nah Bor, yang lebih menarik lagi dari Street Enduro nih, selain hal-hal yang tadi gue sebutkan, jadi buat kalian-kalian para low budgeters yang punya budget rendah, pengen ban keren, bisa banget nih lo beli ban Street Enduro ini. Namun untuk range harganya nanti gua sebutkan di belakang Bor. Sekalian gua taruh link-link di deskripsi lu cara belinya bagaimana Bor. Nah, selain budget, yang lebih menarik lagi, si Street Enduro ini ternyata dia lengkap Bor. Lengkap untuk ukurannya, bisa dibilang hampir di semua motor ada.
Dari yang gue pegang ini untuk Big Matic, dari yang Matic biasa ada nanti untuk Matic konvensional ya seperti Mio, Beat, dan yang lain-lain. Dan untuk motor-motor bebek pun ada. Bahkan untuk motor sport pun ada, Bor. Jadi cukup lengkap nih, Bor, untuk si Street Enduro ini. Jadi banyak pilihannya, lu nggak perlu bingung lagi nyari bannya kemana lagi gitu. Jadi lengkap. Jadi ban motor itu nggak belang-belang, depannya misalnya patternnya biasa, belakangnya dual purpose enggak. Jadi lu bisa beli ban ini depan belakang apapun motor lu, Bor. Mantap. Nah, oke, Bor, sebelumnya sorry nih ada suara-suara noise sedikit karena emang lagi di bengkel, bukan lagi di hotel kita. Karena kita review kan di bengkel, di ban. Kalau review yang lain ya di hotel gitu. Ntar di konten yang sebelah, video sebelah gitu, ntar ya. Nah, Bor, masuk ke topik lagi ya. Jadi tadi kan udah gue jelasin Street Enduro ini bannya cukup lengkap, dari semua motor ada. Nah, gue jelasin sedikit nih ukuran-ukurannya nih. Yang pertama dari Matic konvensional dulu, ukuran yang dimiliki Street Enduro itu ada 3, Bor. Yang paling kecilnya 70 per 90 ring 14, di tengahnya ada 80 per 90 ring 14, dan di paling besarnya di ukuran 90 per 90 ring 14, yaitu untuk ukuran-ukuran motor-motor Matic standar ya, Bor. Matic standar ukurannya seperti itu. Dan untuk ukuran Big Matic ya, itu ada di ukuran 120 per 70 13, lalu ada di ukuran 140 per 70 13, 150 per 70 ring 13, Bor. Dan ada juga ukuran kecilnya, jadi kan tadi ukuran besar nih. Ukuran untuk kecil Big Matic itu yang paling kecilnya di 110 per 70 ring 13, dan standarnya di 130 per 70 ring 13. Itu biasanya standar NMAX, standar ADV ya, 130 itu ya. Dan Big Matic lainnya yang pakai ring 17. Kalau nggak salah PCX juga, PCX 160 juga dia pakai ring 13 juga ya, berarti masih bisa diaplikasikan ban Street Enduro ini, Bor. Gitu, Bor. Nah, Bor, seperti yang udah gue jelaskan tadi ya tentang dual purpose. Jadi untuk si ban Swallow Street Enduro ini dia kan memiliki genre dual purpose. Berarti dia ditunjukkan untuk jalan aspal dan trek-trek rusak nih yang tidak terduga pada saat lu berkendara, Bor. Begitu, Bor. Jadi si dual purpose ini seperti yang gue bilang ya, karena dia tipenya tidak tipe off-road seperti ban trail, jadi kurang rekomendasi apabila lo digunakan di jalan yang benar-benar pure tanah, Bor. Jadi tidak maksimal lah performa si dual purpose ini, karena memang genre dual purpose ini didesain untuk jalan aspal ataupun jalan yang sedikit rusak aja, Bor, atau bergelombang begitu, bukan yang benar-benar ekstrim. Dan catatan satu lagi ya, walaupun si dual purpose ini enak banget ketika lu pakai, tapi jangan pernah sekali-kali melakukan cornering nih. Cornering pada saat memakai ban dual purpose. Karena kenapa, Bor? Karena memang si dual purpose ini bannya itu tidak disarankan untuk ban-ban cornering ataupun ban-ban ekstrim ya pada saat lu berkendara gitu, Bor. Jadi nanti jangan lu jatuh disalahkan bannya atau penjualnya gitu. Jadi ini gua note saja, Bor. Jadi jangan sekali-kali lu pernah cornering menggunakan ban si dual purpose ini. Kalau lu mau nyoba silakan, tapi resikonya tanggung sendiri gitu. Jangan nyalain orang lain. Begitu, Bor. Nah, Bor, tadi gue udah ngebahas tentang low budget ya dari si Street Enduro ini. Pasti lu penasaran dong, seberapa low-nya sih harga Street Enduro ini? Jadi Street Enduro ini yang gue pegang saat ini di ukuran paling besar ya, Bor, di ring 13, 150 per 70 13, itu hanya ada di harga 400 sampai 450 ribuan, Bor. Bayangin, ukuran 150 kalau di ban lain itu pasti harganya sudah tinggi banget, di atas 500 pastinya. Si Street Enduro ini masih di bawah 500 ribu, Bor. Berarti ini bener-bener sangat amat murah. Seperti yang gue bilang tadi, untuk kalian kaum low budgeters nih, low budgeters cocok banget nih, pengen ban awet, ban enak, pilih Street Enduro gitu, Bor. Jadi range harga yang bisa gue sebutin hanya yang gue pegang aja ya, Bor. Cuma kalau lo mau ngecek harga yang mau ban lo beli, lo bisa nih kunjungi, nanti gue kasih di link deskripsi nama-nama tokonya. Lo pilih ban apa, ukuran berapa yang mau lo check out, lo lihat harganya. Kalau emang murah banget silahkan check out, Bor, sebelum kehabisan. Karena Street Enduro ini salah satu ban best seller juga nih di toko online gue, Bor. Jadi sebelum lo kehabisan, buruan beli dah. Begitu, Bor. Nah, Bor, berbicara tentang permotoran atau berkendara motor atau motor-motor lah, pokoknya yang berhubungan dengan motor, sebenarnya faktor utama itu nggak cuma ban, Bor. Jadi ban itu juga penting untuk lo berkendara dengan nyaman, tapi lo juga harus jaga, Bor, performa mesin lo nih. Kalau lo mau mesin lo awet,
tahan panas atau tahan korosi, lu bisa nih beli iPhone. Ini oli yang amat sangat gue rekomendasikan Bor untuk motor-motor ya, terutama motor-motor Big Matic, motor sport atau yang lain-lainnya. Gue rekomendasi banget iPhone ini karena gue sudah memakainya sendiri Bor dan sudah mencobanya, bener-bener enak. Ketika motor gue dibongkar mesinnya, dalaman mesin pun tidak ada namanya kerak-kerak karbon Bor. Jadi lu buruan dah beli nih iPhone, linknya juga ada di deskripsi ya. Mantep Bor. Nah, oke Bor, kita masuk ke sesi penghujung dari sebuah review Street Enduro ini Bor. Jadi karena ini review seperti biasa ya kurang etis kalau nggak ada kekurangan dan kelebihan nih. Jadi gua not sekali lagi disclaimer juga sekali lagi, kekurangan kelebihan ini opini pribadi dari gua ya. Bukan menjelek-jelekan suatu brand atau membagus-bagusan suatu brand juga gitu Bor. Jadi kita masuk ke kelebihan yang pertama. Kelebihan pertama dari Street Enduro ini adalah yang pertama low budget. Itu kelebihan banget menurut gua. Karena apa? Karena budget itu adalah salah satu hal yang membuat kita mikir sebenarnya, Bol. Gua mau beli ini apa enggak ya? Harganya segini mahal banget nih. Jadi budget itu menurut gua adalah salah satu kelebihan. Kelebihan di atas kelebihan di dunia ini. Budget pokoknya. Dia low budget banget. Yang kedua, kelebihannya adalah bisa digunakan di harian ya, Bor. Harian bisa. Di jalan aspal halus bisa. Di jalan rusak bisa. Konblok bisa. Pokoknya gimana lewat rumah mantan yang rusak misalkan, aman, ini bisa banget gitu, awet, kelebihannya Bor. Yang ketiga, untuk swallow ini ukurannya juga lengkap Bor. Jadi seperti yang gue jelaskan tadi ya, dari namanya Big Matic ada, Matic konvensional ada, motor bebek ada, bahkan motor-motor seperti klasik ya, motornya Pak Jokowi, Pak Punten, ada juga motor-motor cafe racer, street cup, dan yang lain-lain. Pokoknya motor-motor custom yang pengen looknya mantep bisa pakai Street Enduro. Itu kelebihannya Bor. Yang paling penting tadi, yang paling pertama apa? Low budget. Nah, yang keempat nih kelebihannya menurut gua, Swallow ini untuk ukuran-ukuran standar ya, ukuran-ukuran konvensional ini masih banyak bisa dicari atau dengan mudah Bor. Lu di bengkel-bengkel biasa nyari Swallow ya pasti ada gitu Swallow. Cuma kalau untuk Street Enduro ini gue kurang tahu ya. Kalau lo emang pengen ada ya di link deskripsi, lo beli, check out online. Lo jadi nggak perlu buang-buang bensin, nggak perlu panas-panasan atau hujan-hujanan, cukup di rumah tiduran, main HP, check out, barang dianterin ke rumah lo gitu Bor. Jadi simpel banget nih Bor. Link deskripsi jangan lupa nih diklik ya. Mantap. Belum. Itu ntar belumnya cut ya. Belum nih cut nih. Nah, kita masuk ke kekurangannya Bor. Kekurangan yang pertama sebenarnya sih ini bukan kekurangan yang menurut gue, tapi gue masukin aja karena gue bingung nyari kekurangan si Enduro ini. Kekurangan yang pertama, ban ini nggak bisa diajak cornering, gitu doang sih Bor. Jadi kalau lo emang hobi cornering ya belinya jangan Street Enduro menurut gue gitu. Kalau lo beli Street Enduro ya lo pakai untuk touring atau jalan-jalan step one go pada umumnya aja biasa gitu Bor. Jadi masuk kekurangannya itu doang sih menurut gua ya, karena emang ban ini ya tipe dual purpose, untuk cornering yang kurang maksimal. Bisa cuma seperti yang gue bilang tadi, resiko ditanggung sendiri gitu Bor. Oke Bor, sekian tadi review singkat dari gua tentang Swallow Street Enduro. Kalau ada kurang mohon ditambahkan di kolom komentar. Kalau lebih paham tentang ban Street Enduro, apa aja yang belum gua sebutkan di review tadi, tulis juga di kolom komentar. Kalau lo juga gua mau nge-review salah satu ban inceran lo nih, misalkan lo mau nyuruh gua review ban ini dong, tulis saya di komentar. Nanti kalau admin gua atau editor gua lihat, di akses ke gua, kalau emang worth it untuk kita angkat, bakal kita angkat ban tersebut Bor. Jadi silakan komen aja. Kalau jika kalian emang mau beli ban apapun yang masih bingung, silakan komen, nanti gua bahas review di sini Bor. Jadi dari gua Dedemiko Andrian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya, bantu untuk 10 juta subscriber lah. Sekarang masih 1000 nih, masih kurang jauh Bor. Kurang 9.999. Tuh bantuin dong sampai 10 juta lah, tolong lah ya kan, biar gue jadi kaya gitu kan, enak kaya. Amin ya. Oke, gue dari Mokandrian, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, bercanda-bercandaan yang kurang masuk di hati kalian. Di sini gue bukan bersifat untuk menggurui ya, atau sok jago masalah perbanan. Masih banyak yang lebih jago, tapi kalau lo pengen yang
review-review santai, review-review kocak, lu mampir kemari. Kalau lu mau review yang bersifat ilmiah, saintis dan yang lain, channel sebelah aja, Bol. Karena gua nggak bisa, gua bukan saintis gitu. Gua bukan tipe-tipe yang review sangat gitulah, pokoknya yang review setahu gua, review singkat, kocak, dan sedikit bermanfaat juga buat kalian. Mampir ke sini, subscribe, share juga, Bor, ke keluarga-keluarga kalian. Oke, gua Dede Mekandrian pamit, salam seputar Ban, Bor. Looks like you lost another one.